Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial membuat aplikasi voting voting menggunakan Flash. Di video ke-9 kali ini kita akan membuat menu kandidat. Pada video ke-8, yaitu video sebelumnya, kita sudah berhasil membuat menu pemilu yang dimana ketika mengakses menu pemilu tersebut harus melalui form login terlebih dahulu. Nah, saatnya sekarang kita akan membuat ini, menu kandidat. Oke. Apa saja yang harus kita lakukan? Simak baik-baik video berikut. Oke, selanjutnya kita supaya lebih terorganisir, kita akan membuat sebuah folder. Nama foldernya adalah kandidat. Oke, kemudian dalam folder kandidat ini akan kita buat sebuah index.html. Kemudian index.html-nya kita copy dari mana ya? Bolehlah dari pemilu boleh ini. Copy aja. Ctrl C, paste di sini. Yang baru file yang kita buat untuk index.html-nya dari si kandidat. Nah, ini URL-nya kita hapusin dulu. URL kita hapusin dulu biar tidak terjadi error nantinya. Kemudian ini kandidat kita isinya apa aja, coba kita lihat di perancangan database-nya. Kandidatnya ini, kandidat itu isinya nama, foto, isi, misi, ID pemilu. Baik, berarti yang perlu kita tampilkan kira-kira apa aja? Kalau menurut saya pertama nama, foto sudah cukup ya. Kita akan tampilkan nama dan fotonya aja. Oke, Piki demi sini nanti ikan ke depan ketika pemilihan saja. Ya, nama dan foto saja yang mau kita tampilkan. Berarti kita butuh nomor, nama, foto. Oke, foto. Kemudian aksi cukup. Kemudian loop index. Oke, nama nih ini kita hapus dulu. Kemudian foto, ini untuk foto kita hapus dulu karena kita copy tadi, kita hapus dulu ini. Berarti ini seperti ini. Nah, ini biar nggak error kita hapus dulu ya. Oke, ada lagi. Dan kelola data kandidat. Kelola data kandidat. Kandidat. Oke, kemudian kita cek lagi. Benar, masuk ke bawah. Oke, oke. Sekarang baru kita buat udah. Nah, ini yang sudah kita tetapkan kemarin. Ini. Anda tidak marah, membawa atau kamu dibawa. Sebelum ini ya, sebelum name ini kita buat add apt root slash kandidat. Kemudian dev kandidat return hello template-nya ada di kandidat slash inlet stat. Sekarang coba tetap cek terjadi error atau tidak.
Kayak bapak udah kamu kalian coba kita cek kandidat. Nah, mungkin ada yang kita lupa kita ubah ini. Di sini tabel ya, tabel ID tabelnya harusnya kandidat juga. Kan di tabel kandidat. Oke, sekalian kita rubah tabel kandidat. Kemudian di bawahnya jangan lupa tabel kanan pidat. Dia bagi rapi aja. Oke, kemudian apalagi? Nah, gini. eh Kandidat ini kan seharusnya bisa diakses ketika sudah login. Jadi kita lakukan pengecekan login di sini. Pengecekan login. Nah, ini cara paling sederhana. Caranya if ID admin not in session maka return the direct URL for login ping. Jadi kalian kalau seandainya dia ID admin ini tidak berada di dalam session, maka diarahkan untuk kembali ke login. Nah, coba kita cek lagi. Nah, seharusnya ini kan statusnya belum login ya. Kalau kita refresh ini harusnya balik ke login. Ya, betul ya. Admin in satu dia oke. No ke kandidat oke belum ya. Ini menu kandidatnya belum aktif. Coba kita langsung ketik di sini. Iya, nah kandidat. Nah, wah, log up, perbaiki dulu. Nah, kita perbaiki base adminnya, base admin perbaiki. Ya, for kelas kandidat ini dia. Oh, para hal sama dengan URL for kandidat sesuaikan dengan nama fungsi. Oke, kembali lagi ke sini. Coba kita login lagi. Admin 123 enter. Save aja lah ya. Kandidat. Oke, berhasil ya. Nah, sekarang bagaimana ini caranya supaya kita bisa menambahkan data kemari ya. Oke, menambahkan data. Oke. Pertama menampilkan data dulu ya. Menampilkan data berarti kita perlu koneksi kursor MySQL connection saya petik connection WhatsApp MySQL DB di MySQL DB kursor di kursor ada S-nya di kursor. Oke, kemudian kursor eksekusi
Karena melampirkan berarti select bintang from nama tabelnya ya. Nama tabelnya adalah, kita cek di mana nama tabelnya. Kalau kurang yakin cek aja di PHP adminnya. Yes. Candidates ya, nama databasenya candidates. Oke, select bintang from candidates. Setelah itu kursor, fetch all, oke. Datanya disimpan di mana? Di kandidat, sama dengan oke. Data dari sel bintang tom kandidat ini akan di fetching dan disimpan ke dalam kandidat. Oke, kemudian datanya akan kita kirim ke index.html yang ada di dalam folder kandidat. Caranya data sama dengan kandidat. Oke, sekarang kita cek ke index.html-nya. Nah, ini baru bisa kita pakai nama. Benar nggak nama? Kita cek lagi. Kita cek nama, betul ya? Nama, sorry, item titik nama seperti ini. Nah, oke, jalankan lagi. Kita cek, refresh. Oh, minta login kandidat. Nah, kenapa ada ini? Karena database-nya punya saya sudah terisi. Hmm, oke, sudah saya hapus ini dari database-nya. Coba kita cek. Nah, udah kosong ya. Ini udah saya hapus dari database-nya, udah kosong lagi. Oke, biar sama dengan punya kalian. Oke, lanjut kita buat ini, tambah kandidat. Tambah kandidat. Untuk tambah kandidat kita perlu buat file baru, create ya kan, create.html. Nah, ini kita copy dari pemilu aja. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Oke, coba kita cek dulu. Kita hapus-hapusin dulu ya. Tambah data kandidat. Kemudian ini tambah kandidat lah. Nama kandidat. Kemudian apa lagi? Nama, foto, visi misi. ID pemilih, nama, foto, visi misi. Nama sudah, foto. Nah, misalnya foto ya. Ini, oh sorry, ini lupa kita rubahnya. Nama. Nah, untuk foto, foto itu tipenya adalah file. Kemudian ID-nya jangan tanggal mulai, tapi adalah foto. Foto, foto, visi misi ya. Visi misi itu kita nggak bisa pakai input ya. Visi boleh nggak pakai input, tapi tipenya adalah teks. Teks visi.
visi. Kemudian nama, foto, visi, misi. Nah, untuk misinya ini kita nggak bisa pakai kayak gini nih. Cuman kita copy dulu. Bisa apa enggak ya? Kita lihat aja lah. Kita lihat saja misi ya. Selanjutnya adalah misi. Kita nggak bisa pakai input seperti ini. Kita harus pakai yang namanya text area. Text area kita kasih name misi, kita kasih ID misi, kemudian kita kasih kelas, kita samain dulu kelasnya form control. Perlu nggak kita kasih require. Oke, selanjutnya nah yang ini kita abaikan dulu ya, yang bagian ini bukan status harusnya tapi pemilihan ya. Oke, harusnya ini pemilunya lah, pemilu. Ini juga kita ganti jadi ID pemilu. Oke, tapi ini kita hapus dulu ya. Hapus. Oke. Kita apakan lagi? Kita tampilkan dulu ya. Tapi ini nanti belum berhasil, belum bisa nyimpan ini. Kita tampilkan aja dulu. Kita buat sebuah root baru. Add apt.root tambah kandidat. Saat ini metodenya cuman get doang ya. Jadi kita biarin aja dulu def tambah kandidat return redirect is pattern render template kandidat slash script dot html. Oke, kita lakukan pengecekan if id admin not in session return URL for login. Oke, cek lagi, jalankan lagi, kita lihat lagi kandidat tambah kandidat. Nah, kenapa ke indeks? Nah, ini belum kita isi. URL for tambah kandidat. Oke, harusnya udah mau. Refresh. Oke, mau ya.
Kenapa visi ini ya sama ya? Coba kita cek lagi di sini ya. Visi misi misi misi. Hmm, teks betul on control. Oops, placeholdernya belum ada. Placeholder misi is itu misi. Kita cek lagi. Kita cek visi placeholdernya, coba kita isi ya. Placeholder misi require hilang tadi. Require, oke. Kita cek lagi. Ups, bisa. Ini cuman yang agak aneh nih si apa nih aja pilih foto. Tapi kita biarkan dulu lah. Ini file, mana file tadi? File requirednya kita hapus dulu karena nanti bisa buat nggak bisa disimpan dia. Oke, kita untuk sementara untuk foto ini kita abaikan dulu ya, sementara aja. Lanjut. Nah, ini karena ada proses post di sini, maka sini harus kita tambahkan get post. Oke. Kemudian if kita cek nih request method post. Kalau metodenya post, maka kita cek dulu ya. Oh, gitu. Data kandidat. Oke, jadi ketika ini jalan benar tadi, kita klik simpan. Klik simpan ini kalau jalan semua normal, harusnya nanti akan muncul ini. Mau kirim data kandidat. Jalankan lagi servernya. Coba refresh dulu. Klik simpan dulu. Oke, kita isi sembarangan dulu lah. Nah ya, mau kirim data kandidat. Udah betul ya. Oke. Kemudian eh nah, tadi kan kalau kita lihat tadi nih di bukan di sini. Di mana tadi ya? Oh ya, udah. ID pemilunya nih, pilih pemilu ya. Pemilu.
pilih pemilu. Nah ini kan masih kosong nih. Kan masih kosong nih. Ini harus kita isi. Harus kita isi berdasarkan pemilunya. Oke, bagaimana caranya? Begini caranya. Datanya akan kita kirim ke create.html kan. Makanya kita harus buat dulu kursor MySQL connection, buat dulu koneksinya, kursor dalam kurung MySQL DB kursor, perlu nggak ya? Oh ya perlu, kursor di kursor. Oke, kemudian kursor execute, select bintang from apa namanya, pemilu ya, betul nggak nama database-nya, nama tabelnya pemilu dulu, pemilu. Oke, pemilu ya, select bintang from pemilu where status sama dengan T. Nah ini ada yang kurang nih, ini harusnya pakai tanda petik seperti ini ya. Nah where status sama dengan T, jadi aku statusnya itu true atau aktif, kalau F kan false atau tidak aktif. Kemudian datanya disimpan ke dalam variabel pemilu, kursor patch all, kursor close. Ini kita buat lupa tadi nih, kursor close, kursor close. Oke, datanya sudah masuk ke pemilu, kemudian koma data sama dengan pemilu. Oke, kemudian kita masukkan kemari. Gimana caranya? Pakai looping. For item in data and for. Oke, di sini dia ada value ya, value item ID pemilu, tapi yang ditampilkan adalah apa sini, nama pemilu, betul nggak? Nama pemilu, betul ya, nama pemilu yang akan kita tampilkan, nama pemilu, nama pemilu, item titik nama underscore pemilu. Sekarang harusnya sudah muncul, kita cek dulu terminalnya mati, jalankan dulu.
Kita cek kemari. Oke, ini kan nonaktif ya. Harusnya nanti yang muncul cuman si pemilihan ketua kelas ini aja. Enggak kan pemilihan ketua kelas. Yang pemilihan ketua OSISnya nggak muncul. Kalau mau muncul bagaimana? Ini kita edit, set jadi aktif, simpan, balik kemari. Coba kita cek harusnya sudah muncul. Iya, muncul dia. Nah, ini mau saya nonaktifkan aja ya. Nah, ini sudah muncul kemari. Ini sudah muncul semua, tinggal berarti menyimpan datanya. Bagaimana menyimpan datanya? Nah, ini di sini berarti kan kita tangkap dulu. Dia tadi ada beberapa yang nama, kita tangkap dari request form dan nama. Ya jangan lupa nama ini berdasarkan name-nya. Ini name dari ini, name-nya kan nama nih, makanya di sini nama. Kemudian untuk fotonya kita abaikan dulu ya. Visi, misi, ID pemilu. View, request form, isi, misi, request form, misi. Kemudian ID pemilu sama dengan request form ID pemilu. Sudah, kalau sudah berarti kita buat. Kita tampilkan dulu atau langsung aja? Langsung aja ya. Kita simpan kursor sama dengan MySQL connection. Kursor MySQL DB cursors dik. Ups, karena ini insert nggak perlu. Ini nggak perlu pakai MySQL DB. Kemudian kursor execute insert into candidates. Insert into candidates apa aja tadi ada cuman 4 ya, nama, terus visi, misi, ID pemilu. Various values %s 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 koma nah %s-nya itu dapatnya dari nama koma isi visi dulu, visi isi
dan ID pemilu. Jadi ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nama, visi, misi, ID pemilu. Nama, visi, misi, ID pemilu. Semuanya sesuai urutan. Kemudian kursor, commit, kursor, close. Ini salah nih. MySQL connection, commit, kursor close, return kemana? Return ke direct URL for kandidat. Oke, kalau berhasil harusnya masuk datanya ya. Mari kita tes. Nama Andi, mana Andi lah. Jainal. Foto kita abaikan dulu. Misinya salah dulu ya. Memimpin kelas dengan baik. Misinya ini salah lah. Banyak dia. Oke, pilih pemilu. Pemilihan otokas, simpan. Field photo doesn't have a default value. Ini gara-gara di sininya ya, di candidates. Nah, di candidates ini nulnya nul. Kita cek dulu boleh ya. Kita cek nulnya, kita centang, kita save. Coba kita refresh. Iya, berhasil ya. Oke, berhasil ini. Cuman ini fotonya belum ada. Nah, untuk foto ini agak sedikit panjang ya. Karena berhubungan dengan file agak sedikit panjang, tapi pelan-pelan lah kita coba. Pertama, kita harus buat ini dulu. Ini, nah di formnya ini, di form ini buat ini, eng type multipart com data. Nah ini wajib ini. Kalau kalau mau terjadi proses upload mengupload ya, upload file, upload foto itu wajib buat kayak gini. Nah, kemudian di fotonya ini kita tambahkan image. Kita tambahkan ini yang diterima khusus image aja ya, accept image slash bintang. Nah, jadi nanti ketika dibuka itu hanya dia cuma nerima yang khusus gambar doang. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan buat di sini. Kita akan, nah nanti kan berarti kan fotonya itu akan terupload ya. Nah, teruploadnya itu kemana? Teruploadnya itu kita buat di sini aja ya. Jadi kalau yang belum punya folder uploads, jadi nih buat nih folder uploads. Kemudian selanjutnya kalau udah kalian buat ini folder folder uploadsnya, selanjutnya kalian buat di sini app, kita tambahkan lagi config upload folder.
upload foldernya ke mana? Ke static uploads. Ya, sesuaikan ya. Ini uploads ada S-nya, uploads ada S-nya. Oke. Kemudian kita harus buat daftar ekstensi yang boleh di-upload. Namanya apa ya? Ekstensi. Ekstensi tahu kan? Ekstensi itu jenis filenya. Ekstensi yang diterima. Ada PNG, kemudian ada JPG, kemudian ada JPEG, kemudian ada GIF misal. Kalau mau ditambahkan lagi silakan. Ini adalah ekstensi yang diterima. Oke. Kemudian kita harus buat fungsi untuk mengecek ekstensi yang diterima ini. Kita buat aja. Caranya ini dev load file name. Ini kita buat fungsi ini name. Kemudian logikanya gimana? Pertama, cek apakah ada tanda titik di nama file. Ya, kalau ada, ya gini ya. If ada titik, kalau nggak ada titik ya, not in file name. Jika di dalam nama file itu nggak ada tanda titik, maka ini akan return false. Oke. Lalu kalau ada bagaimana? Kalau ada ekstensi sama dengan file name, ini kita langsung cek dulu ya. File name split, pisah dulu semuanya berdasarkan tanda titiknya. Kemudian ambil ambil blok terakhir ya, ambil blok terakhir dari yang tanda titik itu tadi, kemudian convert ke huruf kecil. Jadi logikanya tuh gini, ambil teks dari file name, kemudian pisahkan berdasarkan titik, lalu ambil blok terakhir, blok terakhir dari tanda titik, blok terakhir ini aja lah ya, blok terakhir. Nah, contohnya gimana? Misal file name-nya adalah foto profil.jpg, misal nih foto profil.jpg, maka pisah-pisah berdasarkan kata pisahkan, lalu ambil JPG-nya aja. Itulah fungsi dari ini. Yang terakhir kan JPG nih, blok terakhirnya. Pisahkan, kemudian ambil blok terakhir. Blok terakhirnya itu kan yang paling ujung nih. Nih. Nah, itulah fungsi dari ini. Kemudian return ekstensi, cek apakah ada di
ekstensi yang diterima. Nah, cek ini teori apakah JPG, nah misalnya JPG itu ada nggak di dalam sini. Kalau ada baru boleh, baru bisa diambil gitu. Kalau nggak ada nanti nggak bisa, dia nggak kalau nggak terdaftar di sini nggak bisa diambil, seperti itu, nggak akan diterima. Oke, lanjut lanjut kemari ke bawah lagi tadi ya, ke bawah. Nah, tambah tambah kandidat. Nah, baru kita isi fotonya tadi. Foto didapat dari request, tapi bukan form di files foto. Betul nggak tadi kita buat namanya foto? Betul ya, foto. Kemudian harus kita proses uploadnya. If foto and with file, foto filing. Ini foto filenya dikirim ke load file. Kalau ini true dan ini true, maka file name-nya nah di sini kita perlu merubah file name-nya. Tapi untuk itu kita perlu beberapa modul tambahan. Coba kita tes ya, bisa apa enggak. Kalau nggak bisa diinfer berarti harus kita install dulu. Kita import dulu yang pertama. From where? Import secure file name. Kemudian from UUID import UUID 4. Oke, coba aja dulu. Ya, ke file name yang ini. Kemudian kita buat fungsi have UUID 4 dash secure file name foto file name. Nah, ini untuk mengamankan nama filenya supaya tidak bentrok. Takutnya nanti ada nama file yang sama jadi bentrok. Jadi ini kita rubah dulu. Dirubah dengan menambahkan UUID ini. UUID apa? Silakan di browsing dulu coba UUID itu apa. Kemudian kita coba dapatkan dulu file path-nya. Nah, dari OS ini harusnya kita import lagi ke atas dulu lah ya. Home, import OS. Oke, ke bawah lagi. OS pad
join, kpp, config, upload folder, file name, kemudian foto, save file path. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya eh nah, fungsinya ini yang pertama adalah untuk menentukan lokasi penyimpanan filenya tuh ada di mana gitu ya. Yang ini kan berarti akan disimpan di upload folder yang sudah kita tentukan tadi di atas. Kemudian digabung dengan file name-nya, apa file name tadi yang udah kita bersihkan tadi. Kemudian itulah yang posisi tersebutlah yang akan disimpan. Nah, setelah itu nah menampilkannya itu coba kita cek dulu ke kandidat ya, ke kandidat select bintang from candidates. Oke, ini udah semua ya. Terus berarti di indeksnya, nah ini kan kita kasih image ya, image berarti img src hmm, img src pakai URL for static file name dari folder apa, foldernya upload slash ditambah digabungkan dengan item titik foto. Nah, tadi kan udah terupload ya harusnya. Coba kita cek di sini. Nah, muncul ya. Ini ya, yang foto yang kita upload tadi. Nah, coba kita refresh. Kenapa nggak mau ya? Inspect URL for. Nah, ini belum berubah sesuai dengan yang seharusnya nih. Coba balik lagi. Ups, sorry, di sini dia. Salah, kurang tanda petik. Coba kita refresh lagi. Malah error dia. Coba kita tutup ini dulu, error. Kenapa kira-kira?
Coba. Dan kita hapus dulu ya. Kita hapus, kita tes dulu nih. Oh ini nih, ini penyebabnya nih. Tak jadi. Coba kita tes lagi. Refresh lagi. Masih error. Iya, masalahnya di concatenate menggabungkan ini nih. Static file name upload. Ini coba kita hapus dulu ya. Tahap. Nah ini kan nggak muncul nih. Coba kita tes dulu ya. Item titik foto. Apa yang terjadi? Nah, oh iya salah. Karena harusnya kan ada ininya nih. Ada tanda ini. Tanda double curly braces. Nah, ini harusnya muncul ya. Ini kayaknya gara-gara si Jenderal ini dia punya ya foto gitu. Makanya bawa kemana-mana. Jadi gimana ya kita hapus si Jenderal itu. Kita hapus si Jenderal delete. Sorry, delete. Oke, sudah terhapus. Iya, gara-gara si Jenderal. Oke, lanjut bagi bingung. Kalau kasar dulu udah kita setel dulu ininya secara kasar. Kalau mau lebih bagus lagi sebenarnya ini bisa pakai CSS-nya. Ini kita buat lebarnya itu sekitar 30 pixel aja. Nah, gini. Kalau kurang lebar ya tinggal di naikkan aja jadi 50 misalnya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membuat menu edit ini ya. Nah, ini menu edit kita lihat lagi di halaman indeksnya ya. Halaman indeks, kemudian di sini ya harusnya edit. Oke, kita buat editnya. URL for edit candidate. URL for edit candidate. Oke, kemudian kita buat di bagian bawahnya. Nah, di sini di bagian sini ya, bagian bawah sini kita buat add app root edit kandidat slash
int id. Kemudian kita tahu pasti ada metodenya nanti get dan post. Get post. Kemudian what kita buat functionnya edit kandidat id titik 2. Nah, ini kita copy aja ya dari si tambah ini, kita copy aja biar cepet. Kita copy, kita paste. Kemudian nanti ada beberapa perubahan sedikit ya. Kita cek dulu if id admin. Oke, cuman ini nanti bisa sementara kita abaikan dulu. Harusnya ini edit.html ya. Edit.html. Kemudian di kandidat kita buat nih, ini file edit.html. Nah, di sini kita copy aja dari script.html, ini kita copy, Ctrl A, Ctrl C, pindahin ke edit, Ctrl V. Kemudian bedanya di mana? Bedanya kita harus nambahin value di sini, dan ini bukan tambah tapi edit. Edit kandidat ini ubah data kandidat. Nah, kita ganti value-nya. Kita tambahkan value sama dengan value-nya dari mana? Harusnya dari sini ya. Nah, ini ada data pemilu. Kita perlu juga data pemilu. Kemudian kita perlu data apa lagi ya? Ini nggak usah kita buat lagi ya. Ini kita copy aja. Copy, paste di sini. Select bintang from kandidat. Candidates ya. Candidates where apa primary key-nya? Primary key-nya adalah id candidate. Where id candidate sama dengan %s, id. Kemudian ini bukan fetch all, tapi kita hanya mengambil satu baris data, jadi fetch one aja. Kemudian ini bukan pemilu, ini adalah kandidat. Kemudian kita kirim melalui sini, kandidat sama dengan kandidat. Oke. Oke, kita coba dulu di indeksnya ya, indeks. Nah, ini ada yang kurang nih. Ini ada id sama dengan item titik id kandidat. Oke, id kandidat coba kita cek dulu. Ada yang salah sepertinya. Oops, di sini salah. Di sini ya. Di sini.
slash. Kandidat. Oke. Ini sepertinya ada kesalahan di edit.html. Nah, ini ada ID-nya. ID sama dengan, nah ini dikirim tadi pakai apa? Pakai variabel kandidat ya. Jadi ini kandidat. Kita cek lagi ntar. Kandidat. Oke, kandidat ID candidates. Candidate ada S-nya. Coba kita refresh dulu. Oke. Muncul ya, sudah muncul. Nah, ini belum masuk kemari. Kita perbaiki dulu. Value-nya adalah kandidat titik nama. Fotonya kita nggak bisa buat fotonya di sini ya, kita di sini aja. IMG kandidat foto. Tapi harus kita tambahkan URL for static file name sama dengan upload slash tambah. Oke, kemudian ini kemudian visi ya. Placeholdernya kita ganti jadi value kandidat titik visi. Kemudian ini juga kita ganti value kandidat misi. Kemudian nah ini kita pasang di sini if-nya. If item ID pemilu sama dengan if item ID pemilu sama dengan kandidat ID pemilu, maka selected. Kalau tidak, kalau tidak dia tidak terselected ya. Kemudian di sini and if. Oke. Coba kita cek.
Nah, berhasil ya. Fotonya juga keluar. Misinya kenapa nggak muncul? Coba kita cek. Misi ada, ID pemilu ada. Kenapa misinya tidak muncul? Kita cek lagi. Oh, salah. Kalau text area dia nggak, bukan value. Text area itu di sini dia. Langsung aja di sini kandidat titik misi. Nah, kita cek lagi. Oke, misi keluar. Nah, ini belum ya. Pilih pemilu. Oke, coba kita. Oke, ini harusnya udah benar ya. Eh, coba kita ini dia. Ini harusnya ini dihapus. Selectednya ini dihapus yang di sini. Kemudian kalau kita cek lagi, kita refresh, hasilnya masih sama ya. Nah, coba ini mungkin karena saya pakai Firefox. Coba saya buka di ini di Chrome ya. Ini udah benar ya. Harusnya muncul ini tuh seleksi pemilihan atau kelas. Tapi di apa nih? Di Firefox ini nggak muncul. Oke, kita sekarang berarti ini saya tutup aja yang Firefox. Kita pakai yang Chrome-nya aja. Kemudian ini harus diperbaiki, gambarnya terlalu besar. Di ING. Oke, ini kita kasih width sama dengan berapa? 50 pixel. Oke, biar nggak terlalu besar. Coba kita refresh. Oke. Nah, sebenarnya ini kan bisa. Ada button di sini. Kita tambahkan di sini kelas D inline. Kemudian kalau kita lihat setelahnya ini bukan sini. Kemudian ini kita geser agak ke kanan sedikit. Caranya kita tambahin di fotonya ini di EMG kita kasih kelas MS5. Nah, seperti ini. Oke, sekarang coba kita perbaiki ya. Ini berarti tampilnya sudah. Sekarang coba kita cek untuk penyimpanannya di bagian sini. Nama, visi, misi, ID pemilu, foto. Kemudian kalau misalnya dia nggak ada fotonya nggak perlu dirubah misalnya. Kan ini perlu kita tambahkan ya. Jadi else L tanpa foto ya. Nah, ini kita pindahkan ke atas ini. Ini. Kemudian ini kita copy. Ctrl X lah ya. Kita cut pindahin kemari.
Kemudian ini kita copy lagi. Nah, ini indentasinya salah. Copy, kita paste di sini. Tapi ini kita hilangin yang file name-nya. Karena ini yang kedua ini kalau ceritanya kalau tidak ada foto yang diupload untuk diperbaiki. Seperti ini fotonya hapus. Nah, seperti ini. Nah, satu lagi, ini bukan insert ini update ya. Update, kelewatan hampir aja. Update, update candidates. Set. Nah, ini dia. Salah tadi ya, ini bukan insert. Set. Ini juga set. Nah, ini kita hapus nama sama dengan %s, visi sama dengan %s, misi sama dengan %s, ID pemilu sama dengan %s, foto sama dengan %s. Oke, ini hapus, values yang ada. Kita kasih where, jangan lupa where ID candidate sama dengan %s. Berarti yang terakhir adalah CID. Seperti ini. Nah, ini ya kita copy lah. Copy. Ctrl home, Ctrl V. Cuman ini kita hapus yang bagian fotonya. Fotonya nggak ada yang ini. Ini foto nggak ada. Oke. Nah, seperti ini. Oke, harusnya ini udah ya. Coba kita temu Anto M. Oke, udah masuk. Kalau ada fotonya coba kita ganti fotonya. Iya, berubah. Oke, opetannya ya. Oke, segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.